pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Sekelompok warga diserang saat beribadah di Kabupaten Yahukimo. Presiden Jokowi tonton final Wusu di Merauke. Mama-mama penjual noken senang PON digelar di Papua. Inilah salah satu bangunan yang dibakar. Polda Papua memastikan 6 orang tewas dan 41 luka-luka akibat pertikaian antar kelompok di Kabupaten Yahukimo, Papua pada minggu lalu. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan ke-6 orang tersebut tewas terkena anak panah. Saat ini jasad korban berada di Rumah Sakit Umum Daerah Yahukimo. Selain korban tewas, 41 orang terluka juga masih dalam perawatan di rumah sakit. Dari peristiwa tersebut hingga malam ini kita dapat laporan dari Kapolres, korban meninggal dunia 6 orang, kemudian luka-luka 41 orang, rumah dibakar itu ada 3, hotel 1 bangunan, sedangkan diduga pelaku ada 52 orang sudah diamankan di Polres Yahukimo. Informasi sementara didapat dari beberapa orang yang ditangkap itu ya mendapatkan bahwa almarhum itu ada dibunuh. Ya, tentu kita sedang mendapat dalami tentang informasi ini karena jangan sampai informasi ini salah. Dalam arti kata, ya informasi ini penafsiran warga masyarakat ini salah. Ya, terus akhirnya membuat provokasi terhadap masyarakat yang lainnya sehingga mereka melakukan gerakan-gerakan yang mengakibatkan adanya pengumpulan massa terus melakukan penganiayaan terhadap suku lainnya ya yang diduga melakukan pembunuhan dan sebagainya. Ini yang sedang kita dalami. Jadi ini juga kami sudah konfirmasi dengan rekan-rekan yang di Jakarta. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keterangan secara pasti sebab musabab meninggalnya almarhum Abok Yusuf MA, mantan Bupati Yahukimo. Kamal menduga kericuhan dipicu isu yang menyebutkan mantan Bupati Kabupaten Yahukimo, Abok Busup, yang juga Ketua DPD PAN Papua, meninggal dunia di salah satu hotel di kawasan Gambir, Jakarta, akibat dibunuh. Menurut berita yang beredar, Abok Busup diduga meninggal dunia akibat serangan jantung dan ini dibenarkan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi. Namun kematian Abok justru memicu kericuhan di Yahukimo. Sekelompok warga membakar sebuah penginapan dan 2 rumah, serta menyerang warga yang lain hingga sejumlah korban ditemukan tergeletak di jalan raya. Aparat keamanan memastikan situasi di Yahukimo saat ini telah aman, namun aparat tetap siaga dan terus berpatroli. Rian Tonai melaporkan dari Yahukimo, Papua. Bangunan yang dibakar. Dalam kunjungannya ke Merauke, Presiden Jokowi menyempatkan diri menonton partai final Wusu yang digelar di Gor Hiatsai, Merauke, Senin kemarin. Kedatangan Presiden membuat gemuruh dan tepukan tangan penonton. Jokowi datang didampingi Ketua DPR Puan Maharani dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Usai menonton pertandingan, Presiden langsung beranjak dan foto bersama atlet serta ofisial sebelum kembali ke hotel. Kedatangan Presiden ke Merauke dalam rangka meresmikan Bandara Mopah dan pos lintas batas negara di Distrik Sota. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Inilah momen yang viral saat pembukaan PON ke-20 Papua Sabtu lalu. Presiden Joko Widodo turun dari tribun VIP Stadion Lukas NMB Jayapura.
dan bermain bola bersama 3 pesepak bola belia dan pemain legendaris Jack Comboy. Ketiga pesepak bola belia tersebut adalah Mario Saroy, Tiro Migdal Wonda, dan Perez Choi. Tentu pengalaman tersebut tidak pernah terlupakan. Kami bertemu dengan Mario Saroy di rumahnya di Jalan Pemda 2 Cigombong, Kota Raja, Kota Jayapura, Senin kemarin. Mario memang pesepak bola di sebuah klub sepak bola dan bermain sebagai sayap kanan. Ia tidak pernah menyangka bisa bermain sepak bola bersama Presiden Jokowi. Ia mengaku terharu sekaligus bangga. Pertama saya dihubungi oleh panitia disuruh untuk mengikuti acara pembukaan PON ke-20 2021. Terus saya disuruh untuk melengkapi surat vaksin dan surat keterangan diri. Langsung saya dibagi jadwal latihan setiap 2 hari sekali, dan setiap latihan kita pulangnya larut malam. Mario main dengan Pak Presiden. Sangat senang sekali, sangat bangga. Tidak terpikirkan Ya, bisa bermain dengan Presiden. saat ditunjuk jadi ikut acara itu, perasaannya bagaimana juga? Sangat senang sekali bisa mengikuti acara pembukaan PON. Waktu itu ada bicara dengan Pak Jokowi sempat di dalam kegiatan Tidak, saat main bola. tidak. Jadi sempat bicara ya. Iya. Mario saat ini selain sekolah seperti biasa juga kegiatannya apa saja? Latihan Latihan di SSB Batik. SB Batik ya. Ya. Pernah juga bermain di kompetisi mana? Sampai di mana? Danone Cup, Jayapura Junior League. Iya ya. Sementara Nunung, ibu Mario, tidak menduga sama sekali Mario menendang bola bersama Presiden. Karena yang ia ketahui, anaknya ikut dipanggil untuk mengisi acara pembukaan PON ke-20. Gimana perasaan orang tua anaknya main dengan Pak Presiden? Ya, bangga, terharu. Ya, lebih banyak sih terharu karena tidak menyangka dari awalnya anak ini bisa main dengan Presiden. Dan ini kesempatan langka, tidak semua anak-anak bisa punya kesempatan bermain bola dengan Pak Jokowi. Sebetulnya ini kejutan juga karena tidak pernah bicara kalau dia main bola dengan Jokowi. Dia hanya bilang, saya di lapangan itu main bola saja, hanya passing-passing bola saja. Jadi itu saja. Ibu, kalau untuk orang tua pernah waktu itu ketemu dengan Jokowi juga di sana, enggak ya? Tidak ya? Tidak pernah. Hanya lihat di TV Hanya saja. lihat di TV ya, nonton karena ini ya. Mungkin pesannya orang tua untuk anaknya. Pesannya Untuk Mario ya. Kemarin yang waktu dengan Jokowi itu tentunya ini pengalaman yang paling berharga. Ya terus berlatih, ya imbangkan antara latihan dengan sekolah. Ya mungkin itu saja. Pokoknya terus berlatih. Terus berlatih ya. Tetap rendah diri. Ya. Jangan biarpun pernah berprestasi, tapi jangan prestasi itu dijadikan kesombongan, tapi jadikanlah prestasi itu pemicu untuk lebih main bagus lagi. Minimalnya bisa mempertahankan prestasi yang ada, ya kalau bisa ditingkatkan. Mungkin Mario ini cita-citanya apa sebenarnya Ibu dari kecil? Kecil itu udah cita-citanya apa? Main bola. Bola ya. Mario Saroy lahir di Jayapura dan saat ini berusia 15 tahun. Ia duduk di bangku kelas 10 jurusan pemasaran di SMK Negeri 2 Jayapura. Sejak kelas 4 sekolah dasar, Mario memang sudah menggemari sepak bola sehingga kedua orang tua mendaftarkannya ke klub sepak bola Bhinneka Tunggal Ika Batik. Tidak heran, dengan bakat yang luar biasa, Mario meraih sejumlah prestasi. Di antaranya pada tahun 2018 menjuarai Danone Cup U12 Regional Timur, menjuarai U14 Hari Ulang Tahun Pangdam Cendrawasih tahun 2020. Pada tahun 2021 ia lolos seleksi Timnas U16 dari Papua. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua.
Tim futsal Papua berhasil menyabet emas di partai final yang berlangsung di Gor Futsal Mimika setelah mengalahkan Jawa Barat dengan skor 4-2. Sejak babak pertama, Papua bermain menyerang dan terus menggempur pertahanan tim Jabar. Di menit kelima, tim asuhan Daud Hendri Arim langsung unggul 1-0 melalui Muhammad Najib. 3 menit kemudian, Peter Everardus Masriat dan kawan-kawan kembali menjebol gawang Jawa Barat melalui sontekan Peter Marcelino Ireu. Tertinggal 2 gol, Jabar mulai bermain menekan. 1 gol akhirnya tercipta di menit 18 melalui tendangan Armia Zainul Almaragi dan skor berubah 2-1. Di babak kedua, tim Jabar tidak menurunkan tensi serangan dengan terus menggempur pertahanan tim Papua. Di menit 23, kapten tim Rio Pangestu Putra akhirnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Kendati serangan terus dilancarkan, tim Papua malah mampu mencetak gol ketiga sehingga mengubah kedudukan menjadi 3-2. Dan menjelang akhir babak kedua, wasit terpaksa mengeluarkan kartu merah untuk kapten tim Jawa Barat Rio Pangestu Putra karena melakukan pelanggaran berat terhadap pemain Papua Ardiansah Runtuboy. Kartu merah ini menjadi petaka bagi Jawa Barat. Jabar yang harus bermain dengan 4 pemain akhirnya kebobolan dengan gol keempat yang disarangkan tim Papua di menit ke-38. Saya ucapkan selamat aja untuk tim Papua. Ya tentunya kita gagal untuk mempertahankan medali emas. Saya ucapkan terima kasih aja untuk apresiasi teman-teman pemain sudah kerja keras luar biasa. Kita hilang fokus di awal-awal aja. Jadi 2-0 itu. Overall bagus. Terima kasih buat anak-anaknya Futsal Papua yang sudah luar biasa. Punya komitmen bahwa harus mendapat emas di atas kakinya sendiri. Begitu. Ini juga target dari pengurus baik Aspro PSSI Papua, KONI Papua. Aspro PSSI Papua sendiri lewat Ketua Umum Pak Beno Primanus selaku Wali Kota, juga Ketua Futsal Papua sudah sampaikan bahwa sepak bola putra putri dan futsal itu harus mendapat emas. Ini kepercayaan yang diberi dan kami sudah mendapat kepercayaan itu dan hari ini kami bisa dapat emas. Sementara itu di Merauke, tim sepak bola putri DKI Jakarta menang 1-0 atas Bangka Belitung di Stadion Katalpal Merauke. Sepanjang pertandingan, kedua kesebelasan saling serang. Namun di penghujung babak kedua, Carla berhasil memanfaatkan kemelut di mulut gawang Bangka Belitung dan mencetak gol sematawayang untuk DKI Jakarta. Sepak bola putri hanya diikuti 6 tim, yakni Papua, Papua Barat, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, dan Bangka Belitung. Seluruh tim terbagi dalam 2 pool. Igobat Momolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Kontingen DKI Jakarta kembali menambah 2 medali emas dari cabang olahraga sepatu roda pada PON Papua. DKI meraih medali emas melalui nomor tim time trial 10.000 meter putra dan putri yang dilangsungkan di Jembatan Merah Yotefa, Kota Jayapura. Raihan emas tersebut menjadikan kontingen ibu kota kokoh di puncak klasemen perolehan medali emas. Tim putra-putri DKI Jakarta tampil sempurna. Tim putra menempati posisi pertama dengan total waktu 13 menit 35 detik, mengalahkan Kalimantan Timur dan Papua. Sedangkan tim putri mencatatkan waktu 14 menit 40 detik, mengalahkan Jawa Timur dan Papua. Pelatih sepatu roda DKI Jakarta, Faisal Norman, bersyukur dengan prestasi yang ditoreh para atlet, dan menurut dia perolehan medali sudah melebihi target. Itu suatu ekses banget, suatu bonus yang melegakan kita semua juga. Jadi kebetulan kita jadi melewati target. Memang kita ditargetkan 12 emas aja, tapi ternyata hasilnya kita bisa dapat 13 emas. Ketika kita bermain di Road di Jalan Raya ini, memang kita sudah persiapkan dengan baik di 2-3 bulan terakhir menuju PON ini. Jadi kita yakin memang hari ini ya seenggaknya minimal 1 emas, tapi ternyata bisa 2 emas.
Atlet sepatu roda DKI Jakarta Latisa Luna Sasmito bangga bisa menyumbangkan emas dan ini merupakan emas pertama yang diraih di cabang olahraga sepatu roda. Banget sih buat aku sendiri sama buat tim DKI udah melebihi target yang kita kira impossible awalnya. Tapi ya overall senang sekali sih. Medali emas ini buat keluarga aku, buat orang tua aku di sini. Mereka jadi panitia, jadi aku udah seneng banget dapat support ekstra dari orang tua dan sama keluarga. Jadi medali emas ini buat keluarga aku. Udah berapa emas yang dapat pribadi? Kalau aku pribadi sih baru 1 emas, 1 perak, sama 1 perunggu. Mungkin kedepannya nanti harapannya apa? Harapannya sih bisa lebih improve lagi biar bisa semakin bisa bertanding di level-level atas, terutama di World Championships. Itu sih harapan aku. Saat ini DKI Jakarta berada di puncak klasemen dengan mengumpulkan total 77 medali yakni 33 emas, 21 perak dan 23 perunggu. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemeriksaan ketat dilakukan petugas di Stadion Catalpal, Merauke. Akibatnya antrian penonton terjadi di depan stadion. Warga yang akan menonton pertandingan wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan KTP. Mau ikut nonton bola ya Mas? Iya. Tadi apanya yang diperiksa ya Mas di situ waktu mau masuk? Kartu vaksin, KTP sama seku. Oh, kartu vaksin juga? Iya. Vaksin pertama apa kedua? Pertama minimal. Pertama minimal ya? Iya. Nah ini Mas mau masuk nonton ini memang punya dukungan siapa nih? DKI? DKI. DKI ya? Diperiksa di sini apanya aja diperiksa sama petugas ini? Di sini yang diperiksa yang pertama itu ada kartu vaksin. Pas itu yang berikutnya juga ada KTP untuk apa namanya? Untuk memeriksa apakah benar atau tidak yang kita gunakan. Oh gitu. Iya. Terus punya tiket online? Tiket online juga punya. Punya juga? Iya. Oh gitu. Kalau seandainya nggak ada? Kalau nggak ada bisa registrasi juga. Registrasi ya? Iya. Pertandingan perdana untuk cabur sepak bola putri dimulai dan akan menampilkan kontingen DKI Jakarta melawan Bangka Belitung. Antusiasme warga yang tinggi membuat petugas harus bekerja ekstra keras agar warga tak berkerumun di dalam stadion. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pekan Olahraga Nasional di Kabupaten Mimika membawa dampak positif kepada mama-mama Papua. Hasil rajutan tangan berupa noken dan pernak-pernik khas Papua lainnya laku dibeli para kontingen. Di halaman venue judo dan tarung derajat, mama-mama Papua ini berjualan di tempat yang telah disediakan. Mereka berjualan berbagai noken bermotif khas Papua. Ada juga mahkota kepala dari bulu burung kasuari dan bulu burung nuri, serta motif-motif lainnya yang bernuansa Papua, serta ukir-ukiran dari kayu. Mama Mince Abia, salah satu penjual noken, menjelaskan pemerintah telah menyediakan tempat kepada mereka agar para tamu atau atlet yang hendak membeli pernak-pernik khas Papua tidak harus berjalan jauh. Noken dijual dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp50.000 hingga Rp5 juta. Noken mungkin kita jualan satu hari mungkin 1 noken laku, yang 100, ada yang 200, ada yang 150, dari ukuran besar ada 500. Paling mahal itu anggrek, jadi harganya 5 juta ke atas. Dan anggreknya contoh ini 5 juta ke bawah. Kalau yang kulit kayu yang besar begini itu ada dari 700 ke bawah. Kita harap yang dari luar datang beli di sini saja, jangan beli di luar. Mama Maria Edowai mengatakan rajutan tangan mereka ini terbuat dari 3 bahan, yakni dari kulit kayu, benang manila, dan benang poli. Sedangkan jika ada hasil karya mereka yang dijual sedikit mahal karena bahannya yang sulit ditemukan. Kalau orang tua yang tiga diambil, kan? Kita bayar sama mereka juga. Baru kita buat kembali lagi, ini akhirnya begini. Oh gitu. Jadi memang kita kasih naik harga itu memang begitu. Kita beli sama mereka, kita buat lagi. Begitu baru kita jadi. Kalau ukuran begini 100, ini 200, ada yang 300, ada yang 500.
Kalau ini juga sama seperti begitu. Kalau bisa anak-anak muda ambil itu dari kemari, dari tidak bisa. Orang tua juga, kalau orang tua juga orang yang tertentu baru ambil bisa. Bawa datang, sudah ambil bawa datang, kita berikan mereka juga. Mama-mama Papua berharap hasil kerajinan mereka yang dibawa keluar dari Mimika terkenal di luar sehingga bisa menarik minat wisatawan asing maupun lokal ke Papua. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan penonton yang mengular panjang ini kecewa karena tidak menyaksikan pertandingan final Wushu yang digelar Senin kemarin di Gor Hiatsai, Merauke. Panitia terpaksa membatasi jumlah penonton karena kapasitas GOR tidak mencukupi serta pertimbangan jaga jarak untuk mencegah penularan COVID-19. Akibatnya terjadi pelanggaran prokes karena antrean panjang dan kerumunan. Pando, salah satu pengunjung, mengaku kecewa karena ia ingin memberikan dukungan bagi tim Sumatera Utara yang sedang bertarung di final. Ini kesini mau nonton apa ini? Final Wushu. Final Wushu antara siapa? Sumatera Utara dengan siapa? Banyak dari Jawa Barat, Jawa Tengah, ya? Jawa Tengah, Papua. Nah, tapi Pando ini kan kamu lihat ini kan tidak berkerumun ya tanpa prokes. Bagaimana menurut kamu? Kok nekat begitu? Kalau berkerumun tidak terlalu karena di sini kita semua ada syaratnya, sudah vaksin. Oh, sudah vaksin. Ya, semua ini sudah vaksin. Sudah vaksin semua ya. Pengamanan ketat. Pando sini dari Medan ya? Ya. Berarti dukungnya ke Sumatera Utara ya? Oke. Nonton apa ini, Bu? Wushu. Wushu. Finalnya Wushu. Antara apa Ibu yang menonton ini? Kita ini lihat Sumatera Utara ya? Enggak, Moria. Oh, Moria, Merauke ya. Ibu, tapi ini kan ngantrinya ini kan tidak prokes ya, berkerumun gitu. Kok Ibu nekat ya? Enggak takut Covid Ibu? Enggak. Kenapa Ibu? Kenapa? Kenapa Covid Ibu? nggak ada. Covid nggak ada. Kita sudah divaksin. Sudah divaksin, semua udah vaksin Bu ya? Iya. Oke, aman. Walaupun dilarang masuk, ratusan penonton ini tetap berkerumun di depan pintu masuk sambil berharap ada kebijakan dari petugas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pada cabang olahraga dayung nomor slalom atau adu cepat dengan rintangan, kontingen Jawa Barat memboyong 3 dari 4 medali emas yang diperebutkan di pertandingan yang digelar di Teluk Yotefa, Kota Jayapura, Senin kemarin. Emas pertama dipersembahkan Krishna Septiana untuk nomor kayak single putra. Krishna mencapai garis finish dengan catatan waktu tercepat 57 detik, mengalahkan 6 peserta lain termasuk tuan rumah. Sementara medali perak diraih Arifal dari Banten dengan catatan waktu 1 menit 4 detik. Dan perunggu diraih Boy Sandi dari Sumatera Selatan dengan waktu 1 menit 6 detik. Selain itu untuk putri, Sherina Maharani juga menambah pundi emas Jawa Barat setelah mengalahkan Sumatera Barat di final. Sherina membukukan waktu 1 menit 5 detik. Sementara medali perak diraih Novita KB dari Papua dan perunggu diraih Siska. Dengan tambahan 3 emas ini, Jawa Barat memimpin perolehan medali untuk cabang olahraga dayung dengan mengoleksi 6 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Saya bangga sekali, anak-anak didik saya semuanya dapat medali. Tapi ini bukan kerja sendiri, tapi ini kerja tim, kerja keras tim. Dari tim manajer, tim pengadaan, pengamatannya, dan atlet-atletnya yang jelas atletnya yang kerja keras. Atletnya yang kerja keras untuk berlatih untuk jadi juara. Untuk pertandingan berikutnya kita sangat ada peluang kita untuk bisa mendapat lagi medali. Sementara itu di Merauke, Jawa Timur berhasil memboyong 6 medali emas dari 12 medali emas yang diperebutkan di cabang olahraga Wushu untuk kategori Taulu. Selain emas, Jawa Timur juga meraih 4 perak dan 2 perunggu. Disusul DKI Jakarta dengan 3 emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Sementara Sumatera Utara meraih 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu, serta Jawa Barat 1 emas dan 1 perak. Pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Namun sportivitas dalam olahraga adalah yang terpenting untuk kita jaga. Wushu sudah masuk dalam kapal unggulan Kementerian Pemuda Olahraga. Harus bersemangat.
Wusu untuk masuk Olimpiade tahun 2032. Hingga Senin malam, cabang olahraga Wusu masih dipertandingkan untuk memperebutkan 11 medali emas untuk kategori ganda. Hendra dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Jayapura dan Merauke. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.